Oke, selamat datang di video pembelajaran saya di pembelajaran desain media interaktif. Di sini kita masih membahas tentang CSS, yaitu adalah masih box model, khususnya adalah margin. Ketika kemarin kita belajar tentang teoritis atau tentang bagaimana sih sebuah konsepnya, hari ini kita akan langsung bagaimana mengeksekusi daripada margin itu sendiri. Jika kita lihat kemarin pada pengertiannya, di mana kita bisa lihat ini adalah pengertian kemarin, sebuah elemen itu terdiri dari sebuah box atau kotak. Nanti kotak itulah yang akan kita rubah menjadi marginnya. Nah, di margin itu adalah kita akan membahas tentang sisi di luar sebuah teks atau sebuah konten yang di luarnya. Jadi konten paling luar atau box paling luar antara konten dengan wadahnya. Oke. Adalah area transparan di sekitar kotak atau di luar. Dan nanti di dalam margin itu kita kenal dengan ada margin top, right, bottom, left, dan margin. Untuk satuannya itu adalah pixel, persen, dan auto. Bagaimana eksekusinya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan Sublime Text. Kita menggunakan Sublime Text 3. Nah, di sini kita sudah buat HTML dan CSS-nya. Kita tulis saja di sini adalah HTML belajar margin. Oke, yang selanjutnya di sini saya buatkan sebuah body, sebuah div. Saya buat 3 div. Yang pertama saya bikin kelasnya kelas 1. Ini saya kasih angka 1 saja. Terus saya kasih div 2. Ini dengan 2. Di dalamnya saya kasih kelas 2. Terus saya kasih div lagi. Saya bikin 3 div, ini 3, dan kelasnya adalah kelas 3. Oke, kalau kita lihat, kita akan sambungkan dulu di sini, namakan adalah link, di sini style.css. Jadi kita akan gabungkan ke sini. Oke, ketika kita lihat hasilnya, oke, belum ada kotaknya. Karena apa? Karena tadi kita belum tambahkan dengan berapa sih ukurannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke CSS-nya. Kita masuk ke kelas 1. Saya bikin. Contoh di sini width-nya saya bikin 200 pixel. Terus saya bikin height-nya saya bikin 200 pixel. Terus saya kasih background color, kasih warna pink. Oke, dan di bagian selanjutnya, di kelas 2-nya, saya bikin di sini adalah width-nya akan lebih kecil, yaitu 150 pixel. Terus height-nya, saya bikin juga 150 pixel. Maaf, ini belum ada ini ya. Terus di background-nya, saya bikin warnanya blue. Oke, di kelas 3, saya bikin di sini, saya lebih kecil lagi, width-nya 100 saja. Pixel, width-nya, height-nya, saya bikin 100 juga. Dan background-nya, saya bikin silver. Oke, ketika kita lihat, ini maka hasilnya akan berbentuk ke bawah. Oke, nah
di sini kita kan bisa membawakan margin. Yang pertama adalah, contoh di sini kita tambahkan margin, maaf, margin top, contoh saya bikinkan 20 pixel. Maka kita lihat bahwa maka di atasnya dia akan ada jarak 10 pixel. Terus kalau 20 pixel, kalau kita tambahkan margin margin right-nya saya bikin contoh 20 pixel juga. Terus margin bottom-nya saya bikin 50. Dan saya bikin margin left-nya itu 20. Maka hasilnya ini kan seperti ini. Nah, dia akan ada jarak seperti ini. Nah, bagaimana jika seandainya ini bertabrakan? Contoh saya di bagian kedua, saya bikin margin ini saya copy, tapi topnya saya rubah. Ini topnya contoh saya bikin 10. Topnya saya bikin 10. Maka kira-kira apa yang terjadi? Ini yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dia tidak akan ada penambahan. Kenapa tidak ada penambahan? Karena untuk khusus bagian margin ke bawah, itu dia tidak akan menambahkan. Jadi bukan penjumlahan. Jadi contoh tadi kan 20 sama 10. Dia bukan menjadi 30, melainkan adalah hanya 20. Akan dihitung karena yang paling panjangnya. Jadi logikanya gini, ketika si atas ini, yang bawah dorong ke atas 10, tapi yang bawah dorong itu 20, maka si bawah baru nyampe 10, udah habis. Gitu. Jadi udah nyampe. Nah, bagaimana kalau seandainya ke samping? Nah, itu ke samping itu akan berbeda. Kalau untuk ke samping, kita coba dulu. Nah, ini kan karena ini blok, maka dia tidak akan pernah bisa untuk ke samping ya. Karena ini maka dia ini tidak bisa kita rubah. Tidak bisa di samping, maka kita tambahkan di sini adalah div sini saya kasih ini adalah display ini line block. Inline block. Nah, maka dia kan kita bisa rubah. Maka dia akan seperti ini. Nah, contoh kalau kita hapus, contoh ini kita marginnya kita delete dulu, marginnya kita delete dulu, maka dia akan hasilnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya ketika kita menggunakan ke samping, ini akan ada jarak. Walaupun contoh kita tambahkan di sini adalah marginnya, margin right-nya 0 nih, contoh. Nggak usah kasih satuan, nggak apa-apa. Maka dia akan masih tetap. Maka bagaimana caranya? Ini untuk ini, khusus untuk ke samping, maka kita tinggal hilangkan di sini. Ini keunikan daripada tadi, kalau menggunakan inline block. Kalau kita hilangkan spasi atau hilangkan enternya. Maka hasilnya, dia akan seperti ini. Nah, maka untuk contoh seperti ini, kita akan, contoh kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya ketabrakan. Tabrakan, contoh di sini saya bikinkan margin right itu 20. So, terus ini margin left-nya 20. Maka dia akan seperti ini. Oke, sorry. Nah, iya. Nah, ini harusnya kan hanya 20 ya. Kalau tadi kita logikanya di dalam
Kalau ke bawah tadi kan hanya 20 ya, tapi ketika diterapkan untuk ke samping, maka dia akan penjumlahan. Jadi ketika didorong ke samping itu 20, di sampingnya nambah 20, maka jadi 40 piksel. Oke, itu bedanya ya ketika kita samping. Terus bagaimana untuk seandainya minus? Nah, ini kita coba minus. Kita rubah, kita lihat, kita delete. Oke, di dalam ini, saya tidak tambahkan sebuah margin, tapi di sini saya tambahkan margin. Margin top-nya, saya minus 30 pixel. Maka dia jadinya, dia akan naik. Naik 20 pixel. Oke, jadi untuk di 2, dia akan naik sebanyak minus 30. Nah, ini tenggelam. Karena apa tadi? Itu kita coba rubah. Minusnya jadi minus 10 nih. Oke, sorry. Ini ada sedikit salah. Oh, ini masih ada ini ya. Oke. Refresh. Oke, dia akan masuk seperti ini. Masuk sebanyak 10. Karena dia minus. Nah, ini berlaku pada bawahnya. Jadi ketika ada konten di bawahnya juga, maka dia akan ikut naik. Oke, ini yang harus hati-hati ya ketika itu. Contoh kalau kita geser juga nih, yang sebelah sini saya geser menjadi margin, sorry, atasnya harus ditutup dulu. Saya tutup dulu, margin right-nya jadi 20 juga. Maka jadinya akan seperti ini. Dia juga akan ikut bergeser. Oke, right-nya, sorry. Oh ya, right-nya oke. Oke, ini kenapa tidak kelihatan? Karena tadi, ini berarti jangan right, berarti left-nya aja. Oke. Kan dia akan ikut bergeser. Mungkin daripada konten yang awal. Oke. Itu untuk margin. Sorry, ini ada. Oke, dia akan masuk ke sini. Oke ya. Ini kalau bisa kita minusnya, contoh minus jadi 150, dia akan hilang. Contoh kita, wah, jadi 170. Maka konten ini akan hilang. Oke, konten ini akan hilang. Nah, ini digunakan untuk menyembunyikan sebuah konten. Oke. Saya kembalikan. Jadi, nah, ini kita juga bisa margin menggunakan margin-nya adalah auto. Auto itu hanya untuk kanan dan kiri. Maka contoh seperti ini. Margin, saya tulis saja margin, terus auto. Nah, ini akan terjadi adalah kanan dan kirinya itu akan auto. Nih. Jadi dia posisinya akan di tengah. Nah, ini juga kita bisa terapkan contoh menggunakan peningkatan. Contoh saya bikin 100 pixel terus auto. Ctrl S. Ini maksudnya adalah ini untuk atas 100, bawah 100, maka kanan kirinya adalah auto. Nah, atau sebelah sini saya bikin adalah 20 pixel.
Nah, ini akan terjadi bahwa topnya itu ada 100, bawahnya itu 20, kanan dan kirinya adalah auto. Atau kita bisa singkat semua nih, contoh kalau kita menyingkat menjadi top, right, light, dan bottomnya bisa disingkat. Contoh nih, bikin 20 pixel, terus spasi 20 pixel, terus spasi ini 10 pixel, terus 30 pixel. Nah, ini kita bisa. Oke, ini seperti itu. Jadi peningkatannya seperti itu. Oke, demikian video pembelajaran hari ini khusus untuk margin. Silakan nanti kalian dicoba lagi dan dikombinasikan dengan apa yang sudah kalian desain sehingga ini menjadi dalam satuan sebuah layout. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Silakan terus mencoba. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Selamat menonton di video-video saya selanjutnya.